warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4, kelompok 4 akan membuat video yang menjelaskan mengenai enzim. Kenalkan, nama saya Selvian Riantika. Saya di sini akan membahas tentang peta konsep metabolisme dan struktur enzim. Yang pertama adalah peta konsep metabolisme. Metabolisme itu merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme itu ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di dalam metabolisme ini ada satu hal yang sangat penting yang akan mempercepat proses yang terjadi, yaitu enzim. Dalam enzim ini kita akan mengetahui bagaimana strukturnya, bagaimana cara kerjanya, dan faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang berpengaruh ini seperti pH, suhu, jumlah enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ini akan menghasilkan sebuah energi. Katabolisme itu meliputi 3, yaitu katabolisme karbohidrat, yang kedua adalah katabolisme protein, dan yang ketiga adalah katabolisme lemak. Katabolisme karbohidrat ini terdiri atas 2, yaitu respirasi dan fermentasi. Tahap dalam respirasi itu ada glikolisis, terus ada pembentukan sintetis KOA, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ini merupakan 4 tahap dalam respirasi. Dan fermentasi ini terdiri atas 2 macam, yaitu fermentasi asam laknat
Dan yang kedua adalah fermentasi alkohol. Terus yang terakhir kita akan bahas adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan kebalikan dari katabolisme, yaitu yang katabolisme itu merupakan suatu proses penguraian, tetapi anabolisme ini merupakan suatu proses penyusunan, yaitu merupakan suatu proses penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Ini ada fotosintesis, terus ada kemosintesis, dan yang terakhir sintesis protein dan lemak. Fotosintesis ini kita akan ada melalui reaksi terang dan melalui reaksi gelap. Ini merupakan peta konsep metabolisme. Materi selanjutnya yang saya akan bawakan adalah tentang struktur enzim. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Komponen holoenzim ini terdiri atas dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim ini merupakan komponen yang tersusun dari protein, dan kofaktor ini merupakan komponen yang tersusun dari non-protein. Kofaktor ini terdiri atas dua macam, yaitu koenzim dan gugus protestik. Koenzim itu merupakan senyawa yang tersusun dari organik, dan gugus protestik itu merupakan senyawa yang tersusun dari anorganik. Dalam enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif itu merupakan tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Selain sisi aktif itu juga terdapat yang biasanya disebut dengan alosterik. Demikian materi yang dapat dari saya. Enzim tersusun atau senyawa protein dan senyawa non-protein atau kofaktor. Salah satu ciri yang membuat enzim dan protein lainnya berbeda yaitu sifat katalitik. Sifat tersebut didapat dari gugus kofaktor berupa senyawa anorganik atau senyawa organik. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat dan akan menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik. Berikut ada dua teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama ada teori gembok kunci. Teori gembok kunci ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurutnya, enzim ini tidak dapat berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk spesifik atau sama terhadap sisi aktif dari enzim. Dikatakan juga bahwa hanya substrat yang memiliki bentuk yang cocok yang dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Maka dari itu, disebutlah teori ini dengan teori gembok kunci. Seperti gambar berikut, kita ibaratkan kunci sebagai substrat dan gembok sebagai enzim. Maka keduanya akan saling mengunci atau kata lainnya akan saling mengikat satu sama lain. Tapi teori ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana kestabilan dari enzim. Yang kedua ada teori induksi. Teori ini pertama kali dilakukan pada tahun 1958 oleh Daniel Koshland. Menurutnya
enzim memiliki sisi aktif dan juga fleksibel. Demikian, sisi tersebut memiliki titik pengikatan yang spesifik atau sama persis. Dengan begitu, hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang juga spesifik yang akan mengonduksi terhadap sisi aktif dari enzim. Kemudian akan terbentuk substrat yang cocok. Teori yang dikemukakan oleh Daniel Koshland ini dapat menjawab kekurangan dari teori sebelumnya, yaitu teori gembok kunci. Sehingga teori ini paling banyak dipakai oleh para peneliti untuk menjelaskan cara kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka aktivitas enzim akan meningkat sampai batas tertentu, yaitu sampai semua enzim yang ada mengikat substrat. Jadi, jika semua enzim sudah berikatan dengan substrat, maka penambahan substrat tidak akan mempengaruhi aktivitas kerja enzim. Ini adalah grafik kecepatan reaksi terhadap konsentrasi substrat. Seperti yang saya sudah katakan tadi, semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai pada batas tertentu. Jadi, ketika semua enzim sudah berikatan dengan substrat, maka penambahan substrat tidak akan mempengaruhi kecepatan enzim atau akan berjalan dengan konstan. Selain dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, kecepatan aktivitas enzim dipengaruhi oleh konsentrasi enzim itu sendiri. Penambahan konsentrasi enzim akan meningkatkan aktivitas enzim sampai batas tertentu, yaitu sampai semua substrat diikat oleh enzim. Jika sudah sampai batas tersebut, maka penambahan enzim sampai konsentrasi berapapun tidak akan berpengaruh terhadap kecepatan suatu reaksi kimia. Ini adalah grafik pengaruh suhu terhadap kecepatan aktivitas enzim. Kecepatan reaksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Namun, kenaikan suhu tersebut sampai pada batas tertentu saja. Artinya, enzim memiliki suhu optimum dalam meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum antara 40 sampai 45 derajat Celcius, walaupun ada beberapa enzim yang aktif pada suhu yang tinggi, yaitu enzim yang terkandung dalam tubuh bakteri yang tinggal di tempat yang ekstrim. Namun, secara umum, jika enzim terpapar suhu di atas 50 derajat Celcius, akan terjadi denaturasi yang menyebabkan berubahnya struktur penyusun tubuh enzim. Sedangkan, jika suhunya terlalu rendah, akan menyebabkan aktivitas enzim menurun karena enzim sedang berada dalam kondisi. Pada kelas 11, kita telah mempelajari mengenai enzim pada sistem pencernaan seperti tripsin dan juga pepsin. Namun, pernahkah kalian bertanya mengapa pepsin bisa bekerja di lambung? Yang notabene lambung itu bersuasana asam karena adanya asam lambung. Pepsin kan enzim. Enzim adalah protein. Apakah tidak akan rusak bila terkena dengan asam lambung? Sedangkan tripsin, mengapa bisa bekerja di usus yang bersuasana basah? Nah, keduanya kan memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah protein. Namun, kenapa mereka bekerja pada suasana yang berbeda, asam dan juga basah? Nah, melihat perbedaan antara enzim tripsin dan juga pepsin ini, artinya aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH. Perubahan pH dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk enzim, bahkan muatan pada substrat.
Perubahan pH pada rentang yang kecil menyebabkan enzim bersifat reversibel, sedangkan jika terjadi perubahan pH yang signifikan, enzim dan juga substrat akan menyebabkan terjadinya denaturasi. Hal ini menyebabkan enzim substrat tidak terbentuk dan reaksi kimia tidak berjalan. Coba perhatikan grafik pengaruh pH terhadap kecepatan enzim. Perlu kalian ketahui bahwa enzim memiliki pH optimum, yaitu pH yang paling sesuai untuk aktivitas enzim. Jadi, enzim yang berbeda memiliki pH yang berbeda-beda pula. Hal inilah yang menyebabkan pepsin dapat bekerja pada suasana asam, karena pepsin memiliki pH optimum 1 sampai 2. Sedangkan tripsin bisa bekerja pada suasana basah karena memiliki pH optimum 7 sampai 9. Faktor yang terakhir adalah aktivator dan juga inhibitor. Aktivator adalah molekul yang mengaktifkan dan meningkatkan kerja suatu enzim. Dengan adanya aktivator, suatu enzim bisa aktif, kemudian mengikat substrat dan bekerja lebih cepat. Contoh dari aktivator adalah aktivator logam, seperti Fe, Ni, dan juga Cl. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat kerja dari suatu enzim. Selain memiliki sisi aktif, ada beberapa enzim yang memiliki sisi spesial lainnya, yaitu sisi allosterik, yang merupakan tempat menempelnya aktivator maupun inhibitor. Jadi, jika suatu aktivator menempel pada sisi allosterik, maka kerja enzim akan aktif dan meningkat pada suatu substrat. Dia akan menempel pada suatu substrat, bisa dilihat pada gambar ini. Sebaliknya, jika inhibitor yang menempel pada sisi allosterik, enzim akan menjadi terhambat karena terjadinya perubahan pada bentuk sisi aktifnya, jadi enzim tidak bisa mengikat substrat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.